Ibu sudah tampil ya Bapak Ibu sekalian ya? Ya, sudah. Ya, sudah. Oke, baik, terima kasih. Sedikit saja nanti saya sampaikan, nanti kita lebih banyak diskusinya terkait dengan pencairan dana BOS. Baik, Bapak Ibu, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pak Kabid tadi, secara umum RA maupun madrasah itu wajib menyusun laporan BOS yang terdiri atas 3 dokumen, ya, 3 bundel laporan sesuai dengan yang tertuang dalam Juknis BOS. Yaitu yang pertama adalah laporan pertanggungjawaban keuangan. Jadi laporan pertanggungjawaban keuangan itu nanti memuat rencana kerja anggaran madrasah, RA, madrasah, pembukuan, BKU dan buku pembantu, berita acara pemeriksaan kas, dan bukti-bukti pengeluaran. Serta nanti terinclude di dalamnya yang namanya laporan kegiatan. Ya. Kemudian bundel kedua adalah laporan pengaduan masyarakat. Ya. Dan yang ketiga adalah laporan aset. Jadi setiap madrasah baik RA, MI, MT, SMA, negeri swasta itu wajib menyusun laporan penggunaan dana BOS 3 jenis itu. Laporan pertanggungjawaban keuangan dan kegiatan, laporan pengaduan masyarakat, dan laporan aset. Kemudian untuk RKRA atau RKM ini yang perlu diperhatikan Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ini RKRA, RKM itu wajib disusun bukan hanya untuk madrasah swasta atau RA, tapi juga untuk madrasah negeri. Ya, jadi rencana kerja anggaran RA madrasah itu wajib ditandatangani oleh kepala RA madrasah dan diketahui oleh komite madrasah. Sedangkan untuk madrasah swasta, khusus madrasah swasta, selain kepala RA dan ketua komite juga ditandatangani oleh ketua yayasan mengetahui. Ya, jadi RKA, RA dan RKEM itu disusun itu 1 kali di awal tahun, ya, 1 kali di awal tahun. Dokumennya itu per 1 Januari 2021 kalau tahun anggaran 2021. Kalau 1 Januari itu tanggal bukan tanggal merah, ya. Kalau 1 Januari tanggal merah berarti tanggal 2, ya seperti itu. Jadi di awal tahun anggaran itu dokumen pertama BOS itu adalah RKRA, RKAM. Jadi kalau di Juknis BOS, RKRA, RKAM itu disusun harus dihadiri oleh beberapa pihak. Jadi penyusunan RKRA, RKAM tidak hanya oleh kepala madrasah, tetapi kepala madrasah membuat rapat, mengundang rapat, ada surat undangan rapatnya, itu sebagai dokumennya. Kemudian ada notulensi rapatnya dalam penyusunan RKRA ini. Nah, RKRA, RKAM ini dihadiri oleh kepala madrasah, unsur dari madrasah, guru, kemudian tenaga kependidikan. Selain itu, unsur dari komite madrasah, unsur dari ketua yayasan, unsur dari yayasan, dan unsur dari orang tua wali, perwakilan. Ya, jadi RKRA ini bukan hanya disusun oleh kepala madrasah dan bendahara, tetapi disusun oleh beberapa unsur pendukung madrasah. Yang nantinya hasil dari rapat penyusunan RKRA, RKM ini dituangkan dalam SK, ya, SK kepala madrasah untuk penetapan RKA, RKM, ya. Nanti dalam lampirannya RKRA, RKM itu ditandatangani oleh kepala madrasah, kemudian diketahui oleh ketua komite, dan untuk madrasah swasta ditambah lagi oleh ketua yayasan. Ya, sehingga ada keterbukaan dari rencana kerja anggaran RA maupun madrasah itu. Kemudian yang kedua, RKRA, RKM disusun di awal tahun anggaran.
Namun di perjalanan jika ada perubahan maka RKRA, RKAM itu dapat dilakukan revisi. Ya, dapat dilakukan revisi. Tentunya revisi ini pasti dilakukan secara seksama dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan dari madrasah. Dan hasil revisi ini juga perlu diketahui oleh PPK, ya, dan diketahui oleh Kemenak Kabupaten Kota atau Kanwil. Ya, cara mengetahuinya ya pastinya Bapak Ibu kan nanti mengupload di portal BOS, maka nanti kan akan kita baik di tingkat kabupaten, Kanwil maupun pusat ketika ada revisi RKAM, Bapak Ibu pasti akan mengupload di portal BOS di laporannya sehingga kami akan mengetahui. Kemudian RKA, RKEM ini Bapak Ibu menyusunnya harus secara rinci dan dibuat tahunan. Tidak boleh dibuat per semester, harus dibuat tahunan. Jadi pada awal tahun Bapak Ibu di portal BOS disampaikan madrasah A, contoh madrasah swasta, madrasah A mendapat dana sekian 1 tahun. Nah, nanti dana itu dibuat RKRA senilai dana yang diberikan untuk 1 tahun. Begitupun juga madrasah negeri. Madrasah negeri lihat dana bosnya di DIPA, nanti total dana bosnya itulah yang dibuat RKM untuk madrasah negeri. Nah, yang perlu diingat dalam RKRA, RKAM itulah ketentuan dalam Juknis BOS bahwasanya honor, anggaran honor itu 30% maksimal dari total dana BOS yang diterima. Ya, jadi kalau 1 tahun dia terima 300 juta, maka maksimal penggunaan honor itu 30% dari 300 juta selama 1 tahun itu. Nah, namun ada ketentuan bahwasanya jika terdapat RKM itu menurut kebutuhan madrasah itu lebih dari 30% untuk anggaran honor, baik itu honor rutin, GTT, PTT maupun honor-honor tambahan seperti honor narasumber, honor panitia dan seterusnya, maka tetap bisa dilakukan oleh madrasah. Tentunya syaratnya adalah mengajukan dulu permohonan rekomendasi kepada Kemenak Kabupaten Kota untuk menyetujui penggunaan dana BOS di atas 30%, baik itu swasta maupun negeri. Jadi ketika dihitung-hitung kebutuhan dana BOS-nya bisa lebih dari 30% asalkan mendapat persetujuan atau rekomendasi dari Kemenak Kabupaten Kota. Dan Kemenak Kabupaten Kota pun juga tidak asal menyetujui, tetapi tentunya harus memverifikasi dulu RKRA, RKM-nya. Ya, jadi jangan sampai penggunaan honor BOS itu sampai 90%. Nah, jadi tugas kabupaten harus memverifikasi penggunaan RKRA, RKM itu. Dia harus bisa lebih dari 30% asalkan 15 komponen atau 16 komponen utama dalam penggunaan BOS itu terpenuhi dulu. Ya. Jadi jangan dari 14 komponen itu hanya dipakai 3 komponen. Sehingga komponen untuk GTT PTT itu sampai 80%. Nah, ini juga salah. Harus 14 sampai 15 komponen itu terpenuhi. Kemudian baik itu dalam skala anggaran yang kecil maupun yang besar, baru bisa disetujui penggunaan dana honor itu di atas 30%. Ini harus diperhatikan oleh Kemenak Kabupaten Kota dalam menyetujui penggunaan 30% penggunaan dana honor di atas 30% itu. Nah, kalau madrasah sudah mengantongi surat rekomendasi dari Kemenak Kabupaten Kota, maka madrasah bisa melaksanakan anggarannya. Tetapi kalau madrasah itu belum mengantongi surat rekomendasi dari Kemenak Kabupaten Kota,
maka madrasah tidak boleh melaksanakan anggaran pembayaran honor di atas 30%. Itu yang perlu diperhatikan oleh madrasah negeri maupun madrasah swasta. Ya. Kemudian khusus madrasah negeri, RKM itu dibuat terpisah. Ya. Jadi tinggal copy paste saja kalau madrasah negeri dari DIPA. Dari DIPA itu tinggal di copy paste ke Excel, jadilah RKM untuk madrasah negeri. Karena biasanya ketika terjadi audit pelaksanaan BOS, itu madrasah negeri itu kekurangannya mereka hanya bersumber pada pelaporan bendahara umum melalui SAS. Tidak ada pertanggungjawaban khusus berupa BOS, padahal sudah diatur dalam Juknis. Ya. Seperti itu. Kemudian terkait dengan pembukuan, pembukuan ini dilakukan baik oleh madrasah RA, kemudian madrasah swasta maupun madrasah negeri. Jadi madrasah negeri meskipun sudah ada pembukuan DIPA melalui SAS, madrasah negeri wajib melakukan pembukuan manual khusus dana BOS. Nah untuk itu yang biasanya menjadi temuan karena madrasah negeri itu ketika ditanya pembukuan dana BOS mereka menunjuk pada SAS. Nah ini yang keliru. Harus ada pembukuan khusus untuk dana BOS. Nah kemudian Bapak Ibu, pembukuan dilakukan untuk seluruh penerimaan maupun pengeluaran yang terkait dengan dana BOS yang dikelola oleh madrasah. Jadi pembukuan itu hanya untuk dana BOS-nya saja, sehingga dana komite yang diterima itu pembukuannya berbeda. Jangan lagi dimasukkan ke pembukuan BOS. Jadi pembukuan khusus untuk pelaporan BOS itu hanya untuk dana BOS yang dikelola madrasah. Dana-dana lainnya bersifat bantuan maupun komite jangan dimasukkan dalam pembukuan tersebut. Kemudian pembukuan ini itu dapat dilakukan dengan tulis tangan atau komputer. Tapi tentunya saat ini pasti semuanya sudah bisa menggunakan komputer karena cukup dengan Excel saja. Nah, kedepannya Bapak Ibu, baik RA, MI, MTS, MA itu akan menggunakan yang namanya aplikasi e-Erkam. Jadi tidak lagi manual, tetapi by aplikasi. Nanti itu akan diterapkan di tahun 2022. Nah, alhamdulillah tahun 2021 ini kita semua se-NTT itu madrasah menjadi sasaran BIMTEK. Nah, insya Allah nanti di bulan Agustus kita seluruh madrasah akan dilakukan BIMTEK, Erkam dan EDM. Sehingga selesai dari BIMTEK, Erkam, EDM ini di tahun 2022 nanti seluruh madrasah negeri swasta termasuk RA wajib menggunakan yang namanya Erkam dalam proses pertanggungjawaban maupun pelaporan dana BOS yang dikelola oleh madrasah. Nah itu. Jadi untuk 2021 ini masih manual. Kemudian pembukuan ini yang dibuat oleh madrasah itu terdiri atas buku kas umum, BKU, buku pembantu yang terdiri atas buku kas tunai, buku pembantu pajak, dan buku pembantu bank. Nah ini buku-buku standar untuk pembukuan yang harus dimiliki oleh bendahara pengelola BOS di madrasah, baik swasta maupun negeri. Kemudian seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran itu wajib dicatat dalam BKU dan buku pembantu yang relevan sesuai dengan tanggal kejadiannya. Jadi artinya bahwa pembukuan itu nanti harus dicatat sesuai dengan tanggal transaksi. Ya, nanti di akhir acara ini akan saya simulasi bagaimana Bapak Ibu membuat pembukuan. Ada buku kas umum, buku pembantu, buku pembantu yang lainnya nanti kita akan simulasi. Kemudian yang perlu diperhatikan oleh bendahara yaitu uang tunai di kas tunai itu tidak boleh melebihi 10 juta. Ya.
Tidak boleh melebihi 10 juta. Itu sudah tercatat dalam Juknisbos. Selanjutnya, jika bendahara melakukan pembukuan dengan komputer, maka dia wajib mencetak BKU dan buku pembantu minimal sebulan sekali. Dan menata usahakan hasil cetakan BKU dan buku pembantu itu yang sudah ditandatangani oleh oleh bendahara mengetahui kepala madrasah. Ya. Apabila dalam 1 bulan berjalan tidak terjadi transaksi pengeluaran atau penerimaan, maka tetap harus ada pembukuan di dalamnya, yaitu dengan uraian nihil. Ya, contoh untuk madrasah swasta ini baru cair dana BOS di bulan April, maka Januari, Februari, Maret itu tetap ada pembukuan dengan uraian nihil. Kalau madrasah negeri dari Januari pasti sudah ada transaksinya karena ada di DIPA masing-masing. Selanjutnya, apabila bendahara itu berhenti, ya bendahara pengelola BOS ini berhenti, maka BKU, buku pembantu dan bukti pengeluaran wajib diserah terimakan kepada pejabat yang baru yang dibentuk dalam berita acara serah terima. Ya, jadi kalau dalam 1 tahun anggaran ada pergantian bendahara, maka wajib melampirkan serah terima, ya dokumen serah terima antara bendahara yang lama dengan bendahara yang baru. Nah, ini juga kelemahan ketika diaudit itu ada pergantian bendahara di tengah jalan, tetapi tidak ada dokumen berita acara serah terima. Nah, selanjutnya, pembukuan dan dokumen pendukung bukti pengeluaran seperti kwitansi, faktur, nota, bon dari toko atau supplier itu wajib diarsipkan oleh bendahara sebagai bahan audit. Ya, bahkan sebaiknya kalau bisa nota-nota tersebut di-scan dan kwitansi-kwitansinya, karena kemungkinan tinta yang dipakai itu cepat pudar atau seperti apa, sehingga lebih bagus di-scan. Ya, makanya salah satu item belanja yang wajib dianggarkan oleh madrasah adalah laptop, kemudian alat scan, ya itu wajib kalau memang belum ada di madrasah, karena itu mendukung pengelolaan BOS. Nah, selanjutnya seluruh arsip data keuangan itu wajib ditata rapi sesuai dengan urutan nomor dan tanggal ini transaksinya, lalu disimpan di tempat yang aman tentunya ya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kalau di sekolah itu 50. Mohon yang ini dimutkan ya. Selanjutnya Bapak Ibu, pembukuan tadi seperti sudah saya jelaskan ada yang namanya BKU dan buku pembantu. Nah, untuk BKU sendiri sudah ada formatnya di Juknisbos, ya. Jadi BKU itu meliputi semua transaksi baik internal maupun eksternal, baik tunai maupun non tunai, ya. Baik tunai maupun non tunai, dan meliputi penerimaan, ya. Penerimaan itu bersumber dari dana BOS maupun pemungutan pajak atau jasa giro yang ada di rekening bank. Serta pengeluaran itu meliputi pembelian barang jasa, kemudian administrasi bank di rekening, kemudian pajak giro maupun setoran pajak. Nah, nanti simulasinya lebih kelihatan, nanti Bapak Ibu bisa terlihat di simulasi. Kemudian BKU itu harus diisi setiap transaksi segera setelah transaksi terjadi. Ya, jadi idealnya bendahara itu ketika mengeluarkan uang, membelanjakan sesuatu, itu langsung diinput di BKU supaya jangan lupa. Jangan sampai ditunda-tunda, oh nanti akhir bulan dulu baru saya input BKU. Nah, itu kadang suka lupa tanggalnya. Tetapi kalau orangnya teliti, diarsipkan dengan baik dokumen-dokumen penerimaan maupun pengeluaran, ya tidak masalah. Tapi kalau idealnya itu pencatatannya itu segera setelah transaksi terjadi. Nah,
Setiap transaksi yang dicatat dalam BKU itu juga harus dicatat dalam buku pembantu. Nah, itu nanti kita bisa lihat di simulasi yang akan saya sampaikan nanti. Selanjutnya Bapak Ibu, RA, madrasah, negeri maupun swasta itu wajib membuat pembukuan, ya. Wajib membuat pembukuan. Jadi jangan madrasah negeri karena sudah punya bendahara, sudah punya pembukuan SAS, kemudian tidak lagi membuat pembukuan manual, ya. Nah, itu wajib karena nanti pada saat audit pasti mereka tanya terlebih dahulu BKU-nya. Ya. Kemudian bendahara itu setiap bulan harus melakukan penutupan buku kas. Ya, penutupan buku kas yang ditandatangani oleh bendahara dan kepala madrasah. Nah, selanjutnya untuk madrasah negeri, pembukuan yang bersumber dari dana BOS dibuat secara khusus terpisah dengan tetap mengacu pada pembukuan utama yang bersumber dari DIPA dengan memisahkan SPM dana BOS dengan SPM DIPA. Ya. Kemudian buku pembantu pajak itu contohnya ada di Juknis, itu berfungsi untuk mencatat semua transaksi yang harus dipungut pajak serta memonitor pemungutan dan penyetoran pajak yang dipungut selaku wajib pajak pungut pada madrasah negeri, ya. Nah, sedangkan madrasah swasta nanti penjelasan di perpajakan nanti ada bahwa mereka tidak pungut pajak, ya, tidak wajib pungut pajak khusus PPN. Tapi wajib potong pajak, ya. Jadi pungut dan potong itu berbeda. Ini yang perlu nanti bendahara harus pahami. Di pajak itu ada yang namanya pungut pajak, ada yang namanya potong pajak. Kalau pungut pajak, kalau bendahara swasta itu tidak wajib. Bendahara negeri ada wajib di beberapa ketentuan. Tapi kalau bendahara swasta, bendahara untuk potong pajak, biasanya itu PPh pasal 21 dan 23, itu baik negeri maupun swasta wajib potong, ya, wajib potong. Ya, itu nanti ada penjelasan terakhir terkait dengan perpajakan. Selanjutnya buku pembantu bank itu berfungsi mencatat semua transaksi penerimaan dan pengeluaran pada rekening madrasah. Ya, jadi seluruh transaksi yang ada di rekening madrasah itu wajib dicatat di buku bank. Kemudian buku kas tunai berfungsi mencatat semua penerimaan dan pengeluaran secara tunai oleh bendahara. Ya, jadi itu penting juga dibuat buku kas tunai. Ya, itu selanjutnya setiap bulan itu bendahara wajib melakukan penutupan kas. Nah, untuk menutup kas ini kepala RA madrasah negeri swasta itu wajib melakukan opname kas dengan menghitung jumlah kas baik yang ada di madrasah dalam bentuk kas tunai maupun kas yang ada di rekening bank. Nah, hasil dari opname kas ini kemudian dibandingkan dengan saldo akhir BKU pada bulan bersangkutan. Ya, jadi kepala madrasah itu jangan sekedar tanda tangan BKU, tetapi harus juga mengecek kembali, jangan sampai ada kekeliruan pencatatan dari bendahara. Ya, jadi anggaran di bank berapa, nilai uangnya, kemudian anggaran di kas tunai berapa, kemudian yang sudah dipertanggungjawabkan dalam kwitansi itu berapa. Itu semua bisa dilihat di BKU sehingga uangnya klop, ya. Jangan sampai asal coret mencoret kemudian tanda tangan habis jadi temuan, maka yang jadi sasaran adalah kepala madrasah. Selanjutnya, setiap transaksi pengeluaran yang dilakukan RA madrasah harus didukung dengan bukti kwitansi atau pengeluaran yang sah oleh bendahara. Ya, jadi setiap transaksi baik dia kecil maupun besar harus ada bukti pengeluaran, yaitu berupa kwitansi. Jadi bukan nota, ya, kwitansi. Kwitansi yang contohnya itu ada di Juknis BOS. Nah, kwitansi itulah kemudian dilampirkan dengan nota dari pihak ketiga, toko atau yang lainnya. Selanjutnya di kwitansi itu, jika uangnya di atas 5 juta, maka wajib dibubuhi materai 10.000. Tapi kalau di bawah 5 juta sampai 5 juta,
itu tidak perlu dibubuhi materai. Ya, kalau dulu itu 250.000, materai 3.000. Kemudian di atas 1 juta itu materai 6.000. Nah, di undang-undang terbaru tentang penggunaan materai itu tidak lagi diatur seperti itu. Jadi yang diatur adalah jika di atas 5 juta, ya, di atas 5 juta, maka baru dikasih materai 10.000. Tapi kalau di bawah 5 juta, tidak perlu dikasih materai. Nah, ini masih banyak yang bertanya terus di WA Bos terkait dengan penggunaan materai ini. Nah, selanjutnya di kwitansi, uraian pembayaran dalam kwitansi harus jelas dan terinci sesuai peruntukannya. Nah, itu contoh, jadi jangan berbelit-belit dalam uraian di kwitansi. Ya, harus jelas pembayaran honor guru sebanyak sekian orang untuk bulan sekian sampai bulan sekian. Atau pembayaran ATK untuk keperluan kegiatan sekian, kegiatan ini. Nah, jadi harus jelas uraian pembayaran pada kwitansi yang dikeluarkan oleh madrasah. Selanjutnya, uraian tentang jenis barang atau jasa yang dibayar itu dapat dipisah dalam bentuk faktur atau nota sebagai lampiran kwitansi. Contoh tadi, pembayaran ATK untuk kegiatan ujian. Nanti di lampirannya, oh ini beli kertas sekian, ini sekian, ini sekian. Nah itu, ya, nanti dilampirkan dengan bukti nota toko. Itu dimaksudkan seperti itu. Kemudian setiap bukti pembayaran harus disetujui kepala RA madrasah dan lunas dibayar oleh bendahara. Jadi kwitansi itu selain ditantangi bendahara harus diketahui oleh kepala madrasah sebagai penanggung jawab. Selanjutnya, segala jenis dokumen pelaporan dan bukti pengeluaran aslinya harus disimpan. Ya, aslinya harus disimpan sebagai bahan bukti dan bahan laporan. Nah, seperti tadi, sebaiknya kalau ada mesin scan, di-scan. Ya, supaya jika ada musibah, maka arsipnya ada. Ya, kalau zaman sekarang ini canggih, Bapak Ibu, setiap dokumen itu kita scan, kemudian kita upload ke Google Drive, ya, itu gratis, 15 giga. Itu meskipun dokumen itu terbakar ataukah ada musibah banjir atau musibah-musibah lain yang tentunya tidak kita sangka-sangka, dokumen masih ada tersimpan di servernya Google, sehingga kapan saja kita bisa mengambilnya dan di mana saja. Sehingga kami sarankan dokumen-dokumen keuangan itu sebaiknya di-scan, ya. Oke, seperti itu. Selanjutnya, seperti yang tadi saya sampaikan, 3 jenis laporan yang wajib dibuat oleh madrasah. Yang pertama, laporan pertanggungjawaban dana BOP dan BOS. Ya, laporan ini disusun dalam bentuk SPTJM, ya, yang ditangani oleh kepala RA madrasah. Itu formatnya sudah ada di portal BOS. Hal yang perlu diperhatikan adalah setiap kegiatan yang dilakukan harus dibuatkan laporan singkat pelaksanaan kegiatan, SK dan surat tugas. Nah, ini yang biasanya juga kelemahan pelaporan dana BOS di madrasah. Contoh misalkan Bapak Ibu dana BOS itu membuat kegiatan PPDB, maka selain kwitansi PPDB terkait dengan keuangan harus juga dibuatkan laporan singkat pelaksanaan kegiatan PPDB. Ya, dasar hukumnya apa, latar belakangnya apa, kemudian waktu pelaksanaannya kapan, pesertanya berapa, outputnya, dan seterusnya. Itu laporan singkat pelaksanaan kegiatan. Kemudian pembayaran, misalkan ini pembayaran honor, maka harus dilampirkan dengan SK. SK dari kepala madrasah terkait dengan honor GTT PTT. Nah, GTT PTT yang diangkat oleh yayasan dan dibayarkan honornya oleh kepala madrasah,
tidak boleh dasarnya adalah SK yayasan. Maka kepala RA madrasah merujuk pada SK yayasan, kemudian membuat SK kepala madrasah untuk pengangkatan GTT PTT pada tahun anggaran itu. Ya, jadi kepala madrasah itu membuat SK GTT PTT itu 1 tahun saja, 1 tahun anggaran. Ya, jadi pelaksanaan pembayaran honor GTT PTT itu harus didasarkan pada SK kepala madrasah. Ya, SK kepala madrasah. Kemudian contoh misalkan ada bayar insentif, maka harus dalam SK juga, harus kepala madrasah buat insentif. Contoh misalkan insentif bendahara, guru kemudian dia tugas tambahannya bendahara, dikasih insentif, maka dibuatkan SK. Jangan asal bayar tanpa SK. Ataukah ada pengalokasian pembayar bantuan kuota pulsa bagi siswa maupun guru, maka harus dibuatkan SK. Siapa-siapa yang terima, itu harus ada dasar SK-nya. Selanjutnya, kalau ada undangan kegiatan, ataukah ada mengikuti kegiatan, maka harus ada dilampirkan dengan surat tugas maupun SPD. Nah, contoh misalkan kegiatan kita pada pagi hari ini, madrasah yang di tempat lokasi madrasahnya itu sinyalnya tidak ada, kemudian dia pergi ke daerah yang ada sinyal, maka transportasinya bisa dibayarkan melalui dana BOS, asalkan ada surat tugasnya. Nanti kepala madrasah buat surat tugas ini didasarkan pada undangan. Nah, kemarin kegiatan ini kami sudah membuat undangan ke Kemenak Kabupaten Kota. Nanti Kemenak Kabupaten Kota harus meneruskan undangan ini ditujukan kepada madrasah. Nah, dasar undangan yang dari Kemenak Kabupaten Kota itulah yang Bapak Ibu di madrasah membuat surat tugas. Ya, contoh kalau kasus kayak di Manggarai Barat itu dan di beberapa tempat lainnya ada daerah yang sinyalnya tidak ada, dia harus pergi ke daerah yang ada sinyal, perlu uang transportasi, maka dibuatlah surat tugas sama SPD seperti itu, ya. Nah, tentunya perjalanan dinas itu juga harus mengikuti aturan perjalanan dinas yang ada, yaitu kalau dia dalam kota dia di bawah 8 jam maka hanya transportasi. Tapi kalau di dalam kota di atas 8 jam maka bisa dikasih transportasi dan uang harian. Nah, itu seperti itu, ya. Selanjutnya setiap pengeluaran ya harus ada buktinya, ya, yang dilampirkan, yaitu kwitansi, faktur pajak, SSP, nota bon, ya, dan harus menyertakan tanggal pembelian dan stempel toko. Selanjutnya, untuk kegiatan-kegiatan itu harus dilampirkan dengan foto maupun video atau media publikasi yang lainnya. Ya, contoh misalkan tadi buat kegiatan alokasi kegiatan PPDB atau kegiatan matsama atau kegiatan apalah yang ada di madrasah menggunakan dana BOS, maka harus dilampirkan dibuatkan laporan singkat kegiatan, tampilannya foto-foto kegiatan atau video atau yang lainnya. Lalu seluruh arsip data keuangan, baik yang berupa laporan keuangan maupun dokumen pendukungnya, disimpan dalam bentuk soft copy dan hard copy. Ya, soft copy itu di-scan, hard copy itu di-print, kemudian ditata rapi serta disimpan dengan rapi dan aman. Ya. Selanjutnya laporan pertanggungjawaban ini disusun itu paling tidak memuat informasi jumlah dana yang diterima dan sisa dananya. Ya, kemudian laporan tahunan dan laporan kegiatan. Terus pernyataan bahwa pekerjaan telah selesai dilaksanakan dan bukti-bukti pengeluaran telah disimpan itu ada di SPTB nanti di portal BOS ada. Surat pernyataan jumlah peserta didik pada akhir tahun. Nah, jika terdapat sisa dana BOP pada akhir tahun anggaran, maka BOP dan BOS pada akhir tahun anggaran maka harus disetor ke rekening kas negara. Nah, ini yang Bapak Ibu harus perhatikan bahwa dana BOS yang sudah dicairkan baik negeri maupun swasta, kalau negeri ya otomatis
dia tidak mencairkan di DIPA-nya, langsung langsung tersetor ke kas negara, artinya tidak dipakai. Tapi kalau swasta, kalau dananya sudah terlanjur diambil, ya, kalau sudah terlanjur diambil di rekening bank penyalur, maka harus disetorkan ke kas negara, ya. Nah, itu nanti koordinasi ke Kemenak Kabupaten Kota. Jadi jangan asal setor. Kalau Bapak Ibu madrasah swasta ada uang kelebihan, jangan langsung pergi setor. Koordinasi Kemenak Kabupaten Kota, karena di mereka itu tahu kode penyetorannya berapa, rekening yang harus disetor kemana, jadi harus disetor. Jangan sampai Bapak Ibu sudah setor, misalkan ada kelebihan 5 juta, Bapak Ibu setor sembarang, padahal salah. Nanti ketika diaudit disuruh store kembali, cari uang lagi. Nah, makanya harus ada koordinasi dengan Kemenak Kabupaten Kota terkait dengan penyetoran sisa dana BOS ini di akhir tahun. Tapi sebaiknya dana BOS yang sudah diberikan, apalagi untuk madrasah swasta itu dikasih habis, ya, dipukul rata, kasih habis sampai 0 kalau bisa, ya, jangan disisakan. Kalau madrasah negeri ya sebaiknya 100%, tapi biasanya ada juga yang tidak sampai 100% karena hal-hal tertentu. Kemudian nanti laporan pertanggungjawaban keuangan ini dilampiri dengan RKA, RA, RKAM, kemudian pembukuan, ya, BKU, buku pembantu pajak, buku pembantu bank, buku kas tunai, kemudian kwitansi. Selanjutnya di kwitansi itu kan tentunya dilampirkan dengan nota, faktur, dan seterusnya. Laporan singkat tiap kegiatan, surat pernyataan tanggung jawab belanja, surat perjanjian kerjasama, surat setoran pajak, ya, dan keputusan penetapan madrasah sebagai penerima BOP dan BOS. Ini untuk swasta. Kalau yang negeri berarti hanya RKRA, RKM untuk negeri, kemudian pembukuan dan laporan singkat kegiatan, serta surat setoran pajak. Itu untuk negeri, sedangkan yang lainnya itu untuk swasta. Selanjutnya, laporan kedua yang harus disiapkan oleh madrasah adalah laporan terkait dengan pencatatan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat. Ini jika ada, ya. Tetapi kalau jika tidak ada, tetap dibuat. Nanti isinya di dalamnya itu tidak ada pengaduan masyarakat. Kenapa penting? Karena di Juknis BOS dijelaskan bahwa dana madrasah itu harus terbuka terhadap dana yang dikelolanya. Makanya ada kewajiban dari pihak madrasah untuk mengumumkan RKAM-nya itu di mading sekolah sehingga bisa diketahui oleh orang tua murid, oleh komite, bahkan oleh masyarakat bahwa dana BOS yang dikelola itu sekian dan peruntukannya untuk sekian-sekian. Nah, ketika ada pengaduan masyarakat terkait dengan pengelolaan dana BOS ini, nah itulah yang menjadi bahan di laporan kedua ini, pencatatan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat. Tapi kalaupun tidak ada pengaduan, maka nanti Bapak Ibu tinggal lampirkan. Lampirkannya apa yang pertama? Bukti bahwa Bapak Ibu sudah mempublikasikan RKRA, RKM ini. Dengan cara Bapak Ibu kan RKRA, RKM ini kan ditaruh di mading sekolah atau di media-media yang lainnya. Tinggal Bapak Ibu screenshot atau foto bahwa madrasah sudah terbuka, sudah membuka, sudah mengumumkan rencana anggaran BOS-nya. Nah, kemudian dalam 1 tahun anggaran itu tidak ada masyarakat yang mengadu atau pihak-pihak lainnya mengadu. Seperti itu saja isi laporannya. Kecuali kalau ada yang pengaduan, maka harus dilampirkan. Oh, ini pengaduannya seperti ini, kemudian tindak lanjutnya seperti apa, masalahnya penyelesaian seperti apa, itu dilampirkan kalau ada pengaduan. Kemudian yang ketiga, laporan aset. Nah, laporan aset ini madrasah harus melaporkan hasil pembelian barang yang menggunakan dana BOS pada tahun anggaran berjalan. Jadi misalkan di tahun 2021 ini di semester 1 misalkan Bapak Ibu dana BOS-nya ada pakai untuk beli laptop, maka itu dibuat dalam laporan aset. Ya, cukup laporan aset bahwa
total anggaran sekian, kemudian untuk pembelian belanja modal sekian, kemudian kalau dia di atas 50 juta maka harus pakai apa namanya surat perjanjian kerja. Kalau di bawah 10 juta cukup pembelian langsung, di atas 200 juta harus pihak ketiga dan seterusnya. Jadi harus dibuatkan laporan aset ya, laporan pengadaan barang dan jasa, barang-barang yang dibeli apa-apa. Supaya apa? Supaya tahu bahwa barang itu milik madrasah. Jangan sampai barang itu kemudian dibeli oleh madrasah, misalkan beli laptop nih, dibeli oleh madrasah, kasih ke bendahara, atau kasih ke kepala madrasah, atau kasih ke staf, atau ke guru. Kemudian yang bersangkutan pindah dari madrasah itu, kemudian mengambil barang itu. Dianggap bahwa barang pribadi. Dan padahal itu sudah dicatat. Makanya harus ada pencatatan aset. Kalau di madrasah negeri, itu sudah jelas pencatatan asetnya, tetapi tetap harus dibuat laporan lainnya ya, laporan lainnya. Kemudian untuk madrasah swasta ya dibuat bahwa laporan ini barang ini kalau bisa barang-barang yang dibeli oleh madrasah ketika dikasih ke orang maka harus ada surat peminjaman. Contoh misalkan madrasah membeli laptop, kemudian dikasih ke bendahara, maka ada surat peminjaman dari madrasah ke yang bersangkutan bahwa barang ini dipinjam untuk pelaksanaan tugas dan fungsi. Seperti itu. Nah, kemudian kalau bisa yang taruh di ruangan, kursi, meja dibuat daftar barang ruangan. Ya, seperti madrasah negeri, tapi tidak diinput di aplikasi BMN, hanya dicatat secara manual oleh madrasah. Itu laporan asetnya. Jadi dibuat seperti itu untuk laporan. Jadi 3 bundel laporan yang harus dibuat oleh madrasah, yaitu laporan pertanggungjawaban keuangan, kemudian laporan pengaduan masyarakat, dan laporan aset. Ya, jadi ini sudah menjadi ketentuan yang diatur dalam Juknisbos yang wajib dibuat oleh madrasah. Nah, nanti LPJ 3 LPJ ini ya, LPJ yang memuat 3 item ini itu disimpan baik-baik di madrasah untuk siapa tahu akan ada audit ya. Nah, yang nanti mengaudit itu bisa saja pengawas madrasah ya. Pengawas madrasah itu berhak untuk mengaudit dana BOS. Kemudian tim BOS kabupaten, kota ya, maupun tim pemeriksa lainnya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu di madrasah swasta karena dana BOS ini langsung dari pusat, kemudian pengawas maupun tim BOS dari kabupaten kota datang mau periksa, ditolak. Pak ini uang langsung dari pusat, buat apa Pak periksa lagi? Nah, itu salah. Jadi di Juknisbos itu sudah jelas ketentuannya bahwa yang bisa memeriksa LPJ BOS itu pengawas madrasah, tim BOS kabupaten kota, bahkan kami di tim BOS Kanwil, serta tim pemeriksa lainnya, bisa tim inspektorat, bisa BPKP yang suatu saat akan mensampling untuk proses pemeriksaan LPJ BOS ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan terkait dengan LPJ. Nah, untuk Bapak Ibu tim BOS di Kemenak Kabupaten Kota juga harus membuat laporan ya. Jadi bukan cuma di madrasah, di BOS Kabupaten Kota, bahkan kami di tim BOS Kanwil juga membuat laporan ya. Jadi ada 2 jenis laporan yang harus disusun oleh tim BOS Kabupaten maupun di Kanwil. Ya, di sini kami sampaikan yang kabupaten. Yang pertama, rekapitulasi penyaluran BOPRA dan BOS madrasah. Itu ada formulirnya di Juknisbos. Ya. Aduh, ini siapa yang coret-coret ini? Nah, selanjutnya laporan ini merupakan rekapitulasi dari laporan tiap semester yang disampaikan oleh RA Madrasah di wilayahnya. Ya, jadi RA Madrasah wajib juga menyampaikan laporan ke kabupaten kota untuk direkap. Ya. Kemudian yang kedua, rekapitulasi penanganan pengaduan masyarakat. Ya, jadi dari 3 jenis laporan yang ada dibuat oleh madrasah itu 2-nya
harus juga disampaikan ke kabupaten kota, yaitu laporan penyaluran BOS, LPJ keuangan dan kegiatan, serta laporan penanganan pengaduan masyarakat. Ya, jadi tergantung apakah dalam bentuk hard copy maupun soft copy, tergantung kebijakan dari tim BOS kabupaten kota masing-masing. Ya, intinya bahwa tim BOS kabupaten kota itu wajib membuat 2 jenis laporan BOS, yaitu rekapitulasi penyaluran dana BOS dan rekapitulasi penanganan pengaduan masyarakat. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, nah ini untuk portal BOS di tahap 1 ini Bapak Ibu, nanti madrasah itu diminta harus mengupload LPJ, ya, diminta untuk mengupload LPJ. Nah, nanti untuk mengupload LPJ itu dilakukan oleh akun madrasah pada portal BOS, oleh akun madrasah pada portal BOS, kemudian menu diupload LPJ. Nanti ada form isian, diisi jumlah realisasinya. Kalau realisasi madrasah itu sudah di atas 80%, maka tombol upload filenya terbuka. Tetapi kalau yang diisikan nilainya di bawah 80% presentasinya, maka tombol upload itu tidak akan terbuka. Ya, nah, seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu, yang diupload itu apa? Yang diupload cuma 1 lembar itu. Ya, cuma 1 lembar yang format LPJ itu yang pernah kami bagikan di grup, ya, di grup BOS itu yang 1 lembar itulah yang diupload. Sedangkan laporan-laporan yang lainnya itu disimpan di madrasah, ya. Laporan-laporan lainnya itu disimpan di madrasah, yang diupload ini khusus madrasah swasta ya. Yang diupload di portal BOS itu hanya 1 lembar laporan itu, ya, yang file Excel itu. Kemudian untuk pencairan tahap 2, ini khusus madrasah swasta, pencairan tahap 2 syaratnya adalah madrasah sudah mengupload LPJ tahap 1, ya. Kemudian realisasi dana BOS tahap 1 sudah mencapai lebih dari 80%. Kemudian sudah mengunggah persyaratan pencairan dana BOS tahap 2 pada portal BOS yang meliputi surat permohonan pencairan dana, kwitansi penerimaan dana, surat pertanggungjawaban belanja, dan RKAM. Nah, surat permohonan pencairan dana ini ada formatnya di portal BOS. Kwitansi di portal BOS. Jadi yang dimaksudkan kwitansi ini adalah kwitansi penerimaan dana, bukan kwitansi pertanggungjawaban anggaran, ya. Jadi misalkan tahap 2 itu terima 100 juta, maka kwitansinya 100 juta. Itu formulirnya ada di portal BOS. 1 lembar saja itu. Kemudian SPTJB juga ada di portal BOS. Kemudian rencana kerja anggaran madrasah juga ada di portal BOS, ya. Jadi RKM yang diupload ini kalau tidak ada revisi maka upload ulang yang awal. Tapi kalau ada revisi maka upload yang revisinya. Nah, perlu diingat bahwa RKM itu 1 tahun ya, bukan 1 semester, tapi 1 tahun. Oke. Kemudian untuk mengunggah persyaratan pencairan semester 2 ini dan LPJ itu batasnya 10 Juli 2021. Berarti 10 hari lagi dari tanggal hari ini. Ya. Selanjutnya untuk pencairan tahap 2, tim BOS Kemenak Kabupaten Kota memiliki peranan di sini, yaitu tim BOS Kabupaten setelah madrasah mengupload LPJ, kemudian berkas-berkas pencairan yang terdiri atas 4 dokumen tadi, maka tim BOS Kabupaten harus memverifikasi berkas tersebut, ya, kemudian mengapproval. Jadi dilihat kembali tim BOS Kabupaten, jangan sekedar asal approval. Harus dilihat yang dia upload itu sudah benar atau belum, sesuai dengan ketentuan atau belum, ya. Contoh misalkan penginputan
nilai uangnya sudah sama belum dengan yang di portal BOS. Itu yang pertama. Ya. Kemudian surat-suratnya sudah ada tanda tangan cap atau belum. Nah, kemudian di RKAM itu sudah yang diupload itu RKM 1 tahun atau yang 1 semester. Harus yang 1 tahun. Ya. Ya, kemudian jumlah, aduh siapa yang kasih mikrofon lagi nih. Kemudian jumlah jumlah anggaran di RKM itu sudah sesuai dengan dana yang diterima atau belum. Jadi harus diverifikasi dengan baik oleh Kemenak Kabupaten Kota. Nanti kalau memang ternyata hasil verifikasi berkas itu tidak sesuai, maka Kemenak Kabupaten Kota bisa membatalkan pengajuan madrasah. Nanti madrasah akan memperbaikinya kembali. Ya, jadi yang perlu diingat oleh madrasah-madrasah ketika sudah mengupload atau mengunggah dokumen pencairan anggaran, segera berkoordinasi dengan Kemenak Kabupaten Kota supaya mereka bisa melakukan verifikasi. Jangan diam-diam, jangan sampai rekan-rekan kita di Kemenak Kabupaten Kota pasti banyak kesibukan selain BOS ini sehingga belum sempat membuka portal BOS. Sehingga Bapak Ibu di madrasah harus proaktif ketika sudah selesai unggah dokumen, maka wajib koordinasi dengan Kemenak Kabupaten Kota. Ya, seperti itu. Selanjutnya, setelah diverifikasi oleh Kabupaten Kota, di approval, maka nanti akan muncul di akun madrasah itu tombol untuk mengunduh tanda bukti upload persyaratan. Nah, madrasah kemudian mengupload tanda bukti upload persyaratan itu, ya, mengunduh, mendownload, ya. Nah, untuk pencairan dana BOS di tahap 2 nanti akan dimulai pada awal bulan Agustus, ya. Pada awal bulan Agustus 2021. Nah, di bulan Juli ini nanti akan dilakukan persiapan-persiapan dokumen dan seterusnya. Di bulan Agustus ini, awal Agustus dilakukan pencairan dana BOS tahap 2 di kantor cabang unit bank penyalur terdekat. Ya, jadi untuk RA yaitu dicairkan di Kemenak Kabupaten Kota, ya, merujuk pada rekening RA masing-masing. Untuk MI maka pakai BRI yang sudah dikasih buku tabungannya di tahap 1. Untuk MTS dan MA BNI. Nah, kita di NTT ini kan BNI mungkin hanya ada di ibu kota kabupaten, sedangkan BRI tersebar sampai di kecamatan bahkan desa. Nah, untuk BRI sendiri, Bapak Ibu di MI swasta itu diperbolehkan mengambil dana BOS pada bank BRI unit terdekat, ya. Jadi jika di buku tabungan itu ternyata contoh kayak salah satu kejadian di Flores Timur, madrasahnya ada di Pulau Adonara, tetapi di buku rekeningnya bank BRI-nya itu ada di jalan dari Larantuka menuju Momere, sehingga perjalanan cukup jauh. Nah, ini kejadian seperti ini harus segera dilaporkan Bapak Ibu sekalian di MI. Jadi jika di BRI unit terdekat, jadi meskipun di buku tabungannya itu BRI yang jauh, kita pergi saja di BRI yang terdekat untuk mencairkan uangnya. Kalau misalkan di BRI terdekat itu menolak, maka segera dilaporkan ke kami untuk kami koordinasikan ke pusat dan BRI pusat agar diperintahkan langsung untuk proses pencairan anggaran di BRI terdekat, ya. Khusus untuk MI ini. Kalau MTS, MA memang BNI hanya di ibu kota kabupaten. Jadi seperti itu. Jangan dana BOS kemudian terhabiskan dengan transportasi pengambilan yang cukup jauh, ya. Contoh kasus kemarin Flores Timur itu katanya 1 kali ambil dana itu bisa sampai 1 juta. Nah, kalau setiap bulan dia ambil berarti 12 juta dalam 1 tahun untuk ambil dana BOS saja. Nah, ini yang kita hindarkan, ya. Jadi seperti itu, ya. Jadi mohon
jika memang ada Bank BRI di unit terdekat yang menolak melakukan pencairan anggaran karena nama bank yang tertulis di buku tabungan itu berbeda lokasinya, segera laporkan ke kami atau langsung ke live agent bos untuk segera ditindaklanjuti. Seperti itu ya. Selanjutnya nanti madrasah ketika di awal bulan Agustus nanti itu mau mencairkan uangnya di bank penyalur yang sudah ditentukan, untuk pencairan pertama, ya, pencairan pertama, maka madrasah harus membawa bukti upload, ya, yang diunduh di portal BOS. Kemudian buku tabungan, selanjutnya KTP asli camat dan bendahara, ya, artinya camat dan bendahara harus pergi. Selanjutnya stempel madrasah, itu untuk pencairan pertama. Kemudian pencairan selanjutnya, maka cukup membawa buku tabungan, KTP asli camat dan bendahara, serta stempel madrasah. Ya, kalau pencairan selanjutnya tidak perlu dua-dua harus hadir, tetapi cukup bawa KTP asli camat dan bendahara saja. Kalau pencairan pertama wajib, ya, karena nanti ada proses aktivasi kedua, ya, seperti itu. Selanjutnya, nah, seperti yang tadi kami sampaikan, syarat pencairan dana BOS madrasah ini yang sudah 80%, ya, sehingga madrasah yang pencairan dana BOS di bank penyalurnya itu belum sampai 80%, ya, maka madrasah tersebut tidak bisa melakukan pencairan di awal Agustus. Nah, madrasah ini nanti akan disusulkan pencairannya, tapi dengan syarat madrasah ini mampu melakukan realisasi belanja itu pada tanggal 13 Agustus itu sudah 80%, ya. Jadi di pertanggal 13 Agustus itu realisasinya harus 80%, baru bisa dicairkan tahap keduanya bagi madrasah yang susulan ini. Yang di tahap pertama itu tidak bisa cair portal BOS-nya yang ditutup 12 Juli ini. Nah, kemudian madrasah yang daerah tertinggal, ya, jadi mungkin karena aksesnya susah atau sulit, jaringan atau apa, nanti itu dipertimbangkan. Kemudian madrasah yang mendapatkan perbaikan alokasi anggaran. Nah, ini seperti yang disampaikan oleh Pak Kabid tadi, bahwasanya di semester 1 kemarin itu untuk alokasi BOS MTS itu memiliki kelebihan, sedangkan alokasi MI dan MA memiliki kekurangan. Sehingga saat ini di pusat sedang melakukan pengajuan revisi dari kelebihan anggaran BOS MTS untuk dialihkan ke BOS MI dan BOS MA. Namun untuk awalnya di semester 2 ini pencairan itu tetap sama, alokasinya sesuai dengan BOS tahap 1. Ya, jadi BOS tahap 1 dapat 100 juta, ya BOS tahap 2 juga 100 juta. Nah, nanti ketika sudah berhasil dieksekusi revisi ini, maka akan ada alokasi anggaran tambahan. Nah, alokasi anggaran tambahan ini sama seperti yang Pak Kabid sampaikan tadi, ada 2 kriteria, yaitu yang pertama, madrasah yang memiliki kinerja keuangan yang baik, ya, tentunya dilihat dari laporan BOS, kan. Kemudian yang kedua, madrasah-madrasah yang di tahap 1 itu kekurangan. Contoh, harusnya dia punya siswanya misalkan saat ini 300. Cut off emis per 30 Juni 280. Nah, tetapi karena MA-nya uangnya kurang, dia hanya dapat 260. Berarti ada selisih 20 siswa dari cut off emisnya. Nah, inilah yang diprioritaskan untuk mendapatkan alokasi tambahan kalau memang proses revisinya berhasil, ya. Jadi itu ada tanda petiknya syarat ketentuan berlaku, ya. Nah, untuk pencairan dana BOS tahap 2 yang susulan ini itu nanti direncanakan pada akhir bulan Agustus atau awal bulan September. Nah, sehingga sangat kami harapkan supaya Bapak Ibu di madrasah tidak masuk jatah yang susulan ini, karena tentunya kebutuhan madrasah ini kan sangat banyak. Sebaiknya
dana-dana yang masih tersisa saat ini segera dipertanggungjawabkan agar sisa dana yang realisasinya Bapak Ibu itu sudah di atas 80% sehingga Bapak Ibu bisa mengajukan pencairan di tahap yang kedua, ya. Nah, tanpa menunggu susulan lagi, ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu untuk apa namanya penjelasan selanjutnya nanti Bapak Ibu ini sebenarnya berlaku di tahap 1 kemarin dan berlaku juga di tahap 2 bahwa dana BOS itu tidak perlu ditarik secara keseluruhan, ya, tidak perlu ditarik secara keseluruhan, ya, karena ini terbentur dengan regulasi di Juknis BOS bahwa saldo kas tunai bendahara itu 10 juta, ya. Nah, kemudian dana BOS tidak boleh ditarik lalu dipindah bukukan ke rekening lainnya, meskipun rekening itu rekening madrasah. Nah, contoh misalkan Bapak Ibu punya dana BOS tahap 1 100 juta. Jangan Bapak Ibu tarik langsung 100 juta, tapi 100 juta itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, nanti tentunya akan terbentur dengan saldo kas tunai bendahara yang 10 juta. Nanti pasti pembukuan Bapak Ibu akan kacau. Ya, ataukah Bapak Ibu tarik 100 juta karena MA ini BNI-nya jauh, tarik 100 juta, kemudian pergi ke di kecamatannya, dia taruh di BRI yang rekening madrasah itu juga disalahkan, ya, juga disalahkan. Jadi seluruh dana itu harus ditarik sesuai dengan kebutuhan masing-masing madrasah, ya. Jika memang ada kas tunai bendahara yang melebihi ketentuan 10 juta, maka dapat disetorkan kembali ke rekening BOS penyalur. Ya, jadi jangan disetorkan ke rekening yang lainnya, tapi disetorkan ke rekening bank penyalur. Selanjutnya, nah rekening BOS ini yang Bapak Ibu pegang itu yang di swasta, ya. Dana pada rekening BOS itu dapat ditarik dan disetorkan kembali layaknya tabungan biasa, ya. Jadi ditarik, misalkan tarik ternyata 50 juta. Yang bisa dipertanggungjawabkan hanya 20 juta, masih ada 30 juta. Padahal ketentuan kas tunai hanya 10 juta, maka 20 jutanya itu disetorkan kembali ke rekening itu. Jadi bisa itu. Jadi rekening itu bukan cuma hanya ditarik, tapi disetorkan kembali bisa. Ya, nanti kan akan dilihat di buku pembantu bank. Dan kemudian dana pada rekening BOS dapat ditarik hingga saldo nol. Ya, jadi rekening BOS ini adalah rekening yang pengecualian, rekening tabungan biasa tapi dikecualikan yang saldonya bisa nol, ya, baik itu di BRI maupun di BNI. Jadi saldonya bisa nol. Nah, oke lah untuk di semester 1 tidak harus menghabiskan. Tetapi kalau di semester 2 itu harus saldonya nol. Kalau saldonya tidak nol, maka harus disetorkan ke kas negara. Ya, jadi harusnya nol. Jadi kalau ada pihak bank yang kemudian menyatakan bahwa tidak boleh nol, itu harus dilaporkan ke live agent atau ke kami untuk kami koordinasi. Karena dari pusat sudah koordinasi ke bank BRI pusat maupun BNI pusat bahwa rekening BOS yang madrasah punya ini itu bisa ditarik sampai saldonya nol, ya, saldonya nol karena tidak ada biaya administrasi. Nah, seperti itu. Kemudian penarikan dana BOS, ya, penarikan dana BOS itu seperti tadi diatur sesuai kebutuhan madrasah, ya. Jangan langsung tarik satu kali, tetapi tidak bisa dipertanggungjawabkan, ya. Makanya madrasah itu perlu membuat rencana penarikan dana agar tidak salah dalam pembukuan. Contoh misalkan, jadi madrasah, kepala madrasah selaku penanggung jawab dan bendahara setiap bulan harus rapat. Misalkan, oh bulan ini harus bayar gaji PTT, GTT 1 bulan ini sekian, 30 juta misalkan. Kemudian bayar ini, bayar itu, beli ini, beli itu dalam bulan ini, beli ini, beli itu, beli ini, beli itu, totalnya berapa?
Kemudian dilebihkan 10 juta, ya, dilebihkan 10 juta, maksudnya 10 juta itu adalah kas tunai bendahara, sehingga ada keperluan-keperluan mendadak dari bendahara bisa menggunakan yang uang 10 juta itu tanpa harus ke bank lagi, yang sifatnya belanja kecil-kecil. Seperti itu ya. Sehingga berdasarkan rencana penarikan dana ini Bapak Ibu pergi ke bank untuk ambil uang senilai yang sudah kita rencanakan. Sehingga uang ketika sudah ditarik uangnya langsung bisa dipertanggungjawabkan karena uang ini tadi untuk ini, untuk ini, untuk ini. Nah, kalau madrasah tidak punya rencana penarikan dana ini, dia akan bingung. Tarik 100 juta ini buat apa? Ternyata ada sisa uang. Ini tentunya akan mempengaruhi pembukuan di BKU atau buku kas tunai yang ada ketentuan bahwa kas tunai bendahara itu maksimal 10 juta. Tidak boleh lebih dari itu. Nah, itu yang Bapak Ibu harus perhatikan. Ya, harus perhatikan baik-baik kepala madrasah maupun bendahara, ya. Terkait dengan pembukuan ini. Aduh, tolong ini siapa yang bersuara ini? Mohon yang tidak ini saya keluarkan ya. Dikasih mood dulu. Yang masih membandel ini sudah saya mute-kan, saya kasih keluar ya. Yes, itu tuh. Ya, nanti Bapak Ibu yang lainnya tidak menyimak gara-gara Bapak Ibu bersuara yang tidak ini. Betul. Ya. Betul. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian. Nah, dana BOS yang Bapak Ibu terima kalau untuk madrasah negeri pasti sudah jelas ya. Semester 1, semester 2 itu sudah ada di DIPA masing-masing ya. Jadi di DIPA untuk madrasah negeri tidak perlu memperhatikan jumlah siswa ya. Karena pengalokasian dana BOS itu berdasarkan cut off emis per 30 Juni baik negeri maupun swasta. Jadi misalkan ada kelebihan maupun kekurangan, ya sudah dana itu yang ada di DIPA itulah yang dipakai digunakan sampai habis. Ya, kalau lebih silakan dipakai, kalau kurang ya silakan dimaklumi. Ya, jadi dana BOS yang disalurkan di madrasah baik negeri maupun swasta itu didasarkan pada cut off emis per 30 Juni 2020. Ya, per 30 Juni 2020. Nah, sehingga jika ada perbedaan alokasi dana jumlah siswa saat ini, itu tidak menjadi masalah. Jika anggaran dana BOS yang diterima lebih besar daripada jumlah siswa yang ada saat ini karena berkurangnya jumlah siswa dibandingkan tahun sebelumnya, maka dana yang diterima silakan digunakan seluruhnya dan tidak perlu dikembalikan. Jika dana yang diterima lebih kecil, tidak perlu dipermasalahkan karena memang terkendala dengan keterbatasan ketersediaan pagu anggaran. Jadi misalkan contoh, dana yang dialokasikan itu 100 siswa. Ternyata setelah PPDB di tahap kedua itu hanya 90 siswa. Ya tidak masalah. Karena memang di Juknis BOS sudah jelas bahwa alokasi dana BOS tahun 2021 berdasarkan cut off emis per 30 Juni 2020. Sehingga kalau memang ternyata jumlah siswa tahap 2 ini di PPDB setelah PPDB ini lebih kecil dari alokasi BOS, ya itu istilahnya rezeki madrasah, dipakai saja sampai habis. Itu menurut penyampaian dari Pak Kasubdit KSKK bahwa tidak perlu dikembalikan karena masalah jumlah siswa yang ternyata lebih sedikit daripada alokasi dana. Ya, begitupun madrasah negeri, kalau dana yang sudah ada di DIPA itu silakan dipakai, dihabiskan. Ya, tidak usah lagi karena jumlah siswanya sedikit kemudian disisakan. Nah, ini juga madrasah negeri kalau menyisakan uang ini akan berdampak pada alokasi anggaran di tahun 2022. Karena di tahun 2022 alokasi anggaran BOS akan mempertimbangkan kinerja keuangan pada tahun 2021. Sehingga bagi madrasah negeri yang nantinya realisasi dana BOS-nya itu di bawah 90%, nah itu bisa dapat punishment. Ya, bisa dapat punishment. Ya, sebaiknya ya bisa optimal
bahkan sampai 100% lebih bagus lagi. Ya, jadi itu wanti-wanti dari pusat khusus bagi madrasah negeri yang kinerja laporan keuangan bosnya itu rendah, maka akan dapat punishment. Punishmentnya adalah berupa pengurangan alokasi dana bos. Contoh misalkan cut off emisnya MTSA itu 300 siswa. Tapi tahun 2021 ini dia hanya bisa mencairkan bos 86% misalkan. Maka yang harusnya tadi dapat sekian, misalkan dapat dana dari sekian itu kali sekian dapat sekian, maka nanti akan dikurangi alokasi dananya sesuai dengan jumlah realisasi anggaran di tahun 2021. Nah, itu yang jadi wanti-wanti madrasah negeri. Madrasah swasta juga sama. Madrasah swasta juga nanti alokasi anggaran akan mempertimbangkan kinerja laporan keuangannya. Jadi pesan dari Pak Kasubdit bahwa dana BOS yang sudah dialokasikan ke madrasah baik negeri maupun swasta harus dioptimalkan, ya, karena mencari anggaran itu susah, ya, minta ampun, meminta anggaran ke Kementerian Keuangan itu susah. Nah, ketika mau minta tambah, Kementerian Keuangan sering sampaikan bahwa realisasi saja tidak optimal, mau minta tambah lagi bagaimana? Nah, ini yang mohon jadi perhatian kita untuk bisa mengoptimalkan realisasi baik di negeri maupun swasta. Nah, selanjutnya ini yang penting bagi Bapak Ibu bendahara, kemudian kepala madrasah juga harus tahu terkait dengan perpajakan dalam BOS. Ya, jadi pajak itu ada dua, ada yang dipungut, ada yang dipotong. Ya, jadi jika dipungut maka akan menambah besarnya jumlah pembayaran atas perolehan barang. Sedangkan jika dipotong maka akan mengurangi jumlah pembayaran yang diterima. Ya, nah teknisnya ya kalau dia pungut maka nilai kwitansi akan menambah nilai besaran pajak yang dipungut. Nah itu biasanya itu kalau beli barang, biasa madrasah negeri misalkan kalau beli barang 10 juta, kemudian kena PPN 10%, maka 1 juta nanti kwitansinya harusnya 10 juta jadi 11 juta. Nah itu pungut, dia menambah besarnya jumlah pembayaran atas perolehan barang. Tapi kalau dipotong, uangnya tetap, tapi yang diserahkan ke penerima itu kecil, lebih kecil, dikurangi dengan pemotongan itu. Nah, untuk yang dipungut itu berupa PPN dan PPh pasal 22 untuk yang dipungut. Sedangkan untuk yang dipotong itu PPh pasal 21 dan PPh pasal 23. Ya, jadi ada 4 jenis pajak yang biasanya ada di madrasah ini. Nah, untuk PPh pasal 21 saya jelaskan lebih rinci. Nah, PPh pasal 21 ini ada dua. Ada PPh non final, ada PPh final. Ya, kalau PPh yang untuk gaji dan tunjangan, dia sifatnya non final. Dia memperhatikan PTKP. Nah, kalau Bapak Ibu yang PNS, ini pasti tahu bahwa gaji dan tunjangan, tukin, kemudian gajinya itu pajaknya memperhitungkan PTKP yang bersangkutan. PTKP itu ada golongan tidak kawin, tidak ada anak, TK0, ada TK1 tidak kawin tapi punya anak 1, TK2 tidak kawin punya anak 2, K0 kawin punya anak 0, K1 kawin punya anak 1 dan seterusnya. Itu ada kategori-kategori PTKP-nya. Dan nilai PTKP-nya juga masih berbeda untuk masing-masing kategori. Nah, kemudian untuk PTKP kita ambil yang tengahnya, PTKP K0, kawin tidak ada anak, itu 4.500.000. Nah, sehingga kalau gaji yang sebulannya di bawah 4.500.000, maka dia tidak kena PPh pasal 21 ini. Ya, jadi gaji dan tunjangan itu tidak kena PPh pasal 21 kalau dia di bawah 4.500.000.
Tapi kalau di atas 4.500.000 maka dia kena 5%. Penghasilan kena pajaknya. Contoh misalkan gaji dia itu 5 juta. Maka penghasilan kena pajaknya itu 5 juta kurang PTKP 4.500.000, hasilnya 500. 500 itu dikali dengan 5%. Itulah pajak yang dia harus dibayarkan untuk PPh pasal 21 non final, ya. Nah, PPh pasal 21 non final ini berlaku untuk gaji dan tunjangan. Jadi kalau Bapak Ibu bayar gaji GTT PTT, ya, yang mungkin per bulannya itu 1.500.000, 2 juta, maka tidak boleh dipungut pajaknya, tidak boleh dipotong pajaknya. Karena per bulannya tidak mencapai PTKP. Jadi harus bayar full. Jadi kalau dia misalkan SK-nya GTT PTT 1 bulan 2 juta, ya bayar 2 juta, tidak boleh dipotong pajak. Nah, itu karena dia sifatnya gaji. Ya, jadi dia tidak kena, dia di bawah PTKP. Tapi berbeda kalau dia PPh pasal 21 yang final. Nah, PPh pasal 21 yang final ini itu untuk penghasilan tambahan, ya, penghasilan tambahan selain gaji. Contoh honor, insentif, dan lain-lainnya. Contoh misalkan dia sebagai panitia PPDB di madrasah. Dia sebagai panitia PPDB di madrasah. Maka honor yang dia dapatkan itu penghasilan tambahan. Maka dia dikenakan PPh pasal 21. Jadi baik negeri maupun swasta, bendahara wajib potong PPh pasal 21 akibat pembayaran penghasilan tambahan orang bersangkutan. Nah, penghasilan tambahan ini PPh pasal 21 final ini dia berdasarkan golongan, ya. Berdasarkan golongan. Kalau dia golongan 1 dan golongan 2 dia 0%. Golongan 3 dan non PNS dia 5%. Golongan 4 dan pejabat negara 15%. Itu dipotong dari bruto yang dia dapatkan. Contoh misalkan honor dia sebagai ketua PPDB dapat 400.000. Maka bendahara wajib potong kalau dia golongan 4 maka 15% dari 400.000 dari brutonya. Kalau dia non PNS maka 5% dari 400.000 dari brutonya, ya. Jadi itu untuk PPh pasal 21. Ini harus dipahami baik-baik oleh bendahara. Jadi PPh pasal 21 itu wajib dipotong oleh bendahara negeri maupun swasta kalau dia sifatnya PPh final, penghasilan tambahan. Contoh misalkan guru dia itu dapat gaji, ya, guru baik PNS maupun non PNS ini dapat gaji atau honor bulanannya. Kemudian dia punya misalkan ekstrakurikuler, Bapak Ibu kasih dia honor misalkan, ya. Walaupun saat ini tidak bisa. Contoh misalkan lah PPDB dikasih honor panitia, maka itu wajib potong PPh pasal 21. Atau narasumber dari luar, Kementerian Agama datang berikan narasumber, ya. Jadi dipotong pajak PPh pasal 21 yang final. Tapi kalau gaji yang sifatnya bulanan itu PTKP. Kalau pekerja, ya, pekerja harian, digaji harian, bukan digaji bulanan, gaji harian, maka PTKP-nya 450.000 per hari. Ya, kalau gaji harian. Tapi jarang itu kalau gaji harian. Kecuali buruh biasanya. Selanjutnya, PPh pasal 22. Nah, PPh pasal 22 itu adalah pajak sehubungan dengan adanya pembayaran atas pembelian atau penyerahan barang, ya. Nah, ini biasanya PPh pasal 22 ini kalau pembeliannya itu di atas 2 juta biasanya ditambah lagi 1,5%, ya kan? Biasanya seperti itu. Kalau kita belanja itu di atas 2 juta, maka kita bayar PPN dan PPh. Ya, itu biasanya seperti itu. Nah, di PPh pasal 22 ini perlu diperhatikan oleh bendahara bahwa jika pihak ketiga ini dia memiliki NPWP, maka
pajaknya 1,5%, dipotong ya, dipungut ini 1,5%. Tapi kalau dia tidak memiliki NPWP, maka 3% yang dipungut. Nah, itu perlu diperhatikan. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya itu PPh pasal 23. Nah, PPh pasal 23 adalah pajak sehubungan dengan adanya pembayaran pihak lain berupa sewa atau jasa. Ya. Jadi PPh pasal 23 ini kan dipotong. Jadi PPh pasal 23 itu pembayaran pihak lain berupa sewa atau jasa. Jika rekanan memiliki NPWP, maka tarif pajaknya 2%. Jika tidak mempunyai NPWP, maka 4%. Sewa itu bisa sewa kendaraan, sewa tenda, sewa mebel, sewa baju, kursi, ya. Kemudian jasa itu jasa pemeliharaan, manajemen, desain, catering. Jadi kalau dari madrasah-madrasah itu ada pembayaran kwitansi sewa, maka perhatikan pemotongan PPh pasal 23-nya, ya. Ya, PPh pasal 23. Ini ya, kecuali tanah bangunan itu 10%. Ya. Ya. Seperti itu Bapak Ibu untuk PPh pasal 23. Selanjutnya PPN. Nah, untuk PPN itu adalah pungutan atas pembelian barang atau jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau badan telah menjadi pengusaha kena pajak. Ya. Nah, untuk bendahara RA madrasah swasta tidak wajib pungut PPN. Ya. Jadi RA madrasah swasta itu tidak wajib memungut PPN. Artinya kalau Bapak Ibu di madrasah swasta itu beli laptop 10 juta, maka kwitansinya 10 juta. Jangan 11 juta. Karena 11 jutanya itu pungut PPN 10%. Nah, itu salah. Ya, itu salah. Jadi tetap 10 juta. Karena madrasah swasta itu tidak wajib memungut PPN. Yang wajib pungut itu madrasah negeri. Karena dia selaku bendahara pemerintah. Kalau bendahara swasta itu tidak wajib pungut PPN. Itu perlu diperhatikan loh. Untuk madrasah swasta. Ya, jadi beli barang berapapun harga barangnya itu tidak wajib pungut PPN. Nah, apalagi beli barang yang di toko-toko yang bukan pengusaha kena pajak. Nah, itu lebih ini lagi. Jadi yang bisa dipungut PPN-nya adalah pengusaha kena pajak. Nah, cara melihat pengusaha kena pajak, minta e-faktur. Nah, jadi ketika beli barang, contoh misalkan madrasah ini beli barang di toko, beli laptop. Kemudian dari toko keluarkan e-faktur, maka itu pengusaha kena pajak. Dan madrasah negeri itu wajib memungut. Jadi kalau dia beli barang 10 juta, PPN-nya 10%, 1 juta berarti di kwitansi madrasah negeri beli laptop itu jadi 11 juta. Ya. Sedangkan PPh pasal 23-nya itu yang 1,5% itu kan dipotong langsung dari rekanan. Itu dipotong bukan dipungut. Nah, jadi dipotong langsung dari rekanan. Nah, jadi intinya dari untuk perpajakan begini Bapak Ibu, untuk PPh pasal 21 negeri wajib potong, swasta wajib potong. Untuk PPh 23 negeri wajib potong, swasta wajib potong. Untuk PPh 22 yang 1,5% tadi itu untuk dana BOS tidak dipungut, ya. Jadi pembelian barang yang menggunakan dana BOS itu PPh 22-nya tidak dipungut baik negeri maupun swasta, ya. Ini PPh 22 yang 1,5% itu tadi, yang kalau beli barang di atas 2 juta itu berdasarkan aturan perpajakan khusus pembelian menggunakan dana BOS, maka PPh pasal 22 itu tidak dipungut, ya. Kecuali Bapak Ibu di madrasah negeri yang membeli pakai dana DIPA selain dana BOS misalkan, maka wajib pungut PPh 22. Tapi kalau yang menggunakan dana BOS tidak wajib pungut. Untuk PPN negeri wajib pungut, swasta tidak wajib pungut.
Jadi itu terkait dengan perpajakan dalam dana BOS, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk pengelolaan BOS yang lebih baik, itu Direktorat KSKK sudah membuat live agent. Ya, Bapak Ibu silakan memanfaatkan live agent via WA ini nomornya 0811 4740 2020. Nah, itu Bapak Ibu silakan memberikan pengaduan pakai format seperti ini ya. Bagi format seperti ini untuk atau sekedar berbicara dengan live agent menanyakan hal-hal tertentu, silakan berhubungan dengan live agent ya. Selanjutnya Bapak Ibu, kepala madrasah maupun bendahara juga saya mutkan semua dulu ya. Kepala madrasah dan bendahara juga mungkin bisa tahu juga pembukuannya seperti apa. Nah, ini saya jelaskan simulasi pembukuan ya. Bapak Ibu, file ini juga sudah saya kirim di grup, mungkin tinggal saya jelaskan. Buku kas umum, kemudian buku kas tunai, buku pembantu pajak, dan buku pembantu bank. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi Bapak Ibu, pembukuan itu dilakukan setiap bulan. Nah, kalau tidak ada transaksi, contoh ini madrasah swasta nih, karena dana BOS tahap 1 kan di bulan April, maka di bulan Januari dia transaksinya nihil, ya, nihil. Februari nihil. Jadi tetap ada BKU tapi keterangannya nihil. Kemudian Maret nihil. Nah, bagaimana kalau ternyata di bulan Januari, Februari, Maret ada pembelanjaan dari madrasah tetapi menggunakan dana hutang. Ya, dana bond lah, misalkan pakai uang tahan kepala madrasah atau pinjam tahan di toko, ya tetap transaksi itu ada tapi tidak dibukukan. Nanti dibukukan pada saat pembayaran oleh bendahara, ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi contoh misalkan karena Januari itu kita harus beli kapur tulis atau beli apa, tetap beli pakai uang apa, tetapi tidak dibukukan di buku BKU. Ya, BKU itu hanya mencatat transaksi yang berupa kwitansi. Kalau masih berupa nota itu tidak bisa. Ya, jadi Januari, Februari, Maret dia nihil. Ya, kemudian di bulan April, ya contoh ini di bulan April di tanggal 15 itu dana BOS masuk, ya dana BOS masuk, maka kita tulis terima transfer BOS tahap 1, ya 150 juta misalkan tahap 1, ya. Kemudian di tanggal 16 bendahara melakukan penarikan tunai di bank senilai 16 juta misalkan ya. Kalau Bapak Ibu langsung ambil semuanya ya langsung sudah tarik tunai 150 juta. Nah, kalau misalkan langsung ditaruh 150 juta. Kalau misalkan ambil sedikit-sedikit maka di sini tarik tunai 16 juta. Itu di pengeluaran ya. Jadi uang di bank 150 kemudian ditarik 16 juta ya. Nah, nanti bagusnya itu bendahara mereka sebelum di buku kas umum dia inputnya di buku pembantu dulu supaya tidak bingung. Nah, ini 150 juta dia masuk di buku pembantu bank 150 juta ini ya. 150 juta. Kemudian di tanggal 16 ada tarik tunai, maka di buku tarik tunai. Tarik tunai masuk di penerimaan 16 juta. Ya, 16 juta. Tapi kalau di buku bank, tarik tunainya tuh masuk di pengeluaran. Ya, tarik tunainya masuk di pengeluaran. Kalau di buku pembantu bank, karena uang 150 juta di bank, ditarik 16 juta, maka dia keluar uangnya. Sisa 134 juta di buku pembantu bank. Tetapi di buku kas tunai, yang uangnya tadi 0, masuk 16 juta. Ya, nah ini orang bendahara harus paham alur pembukuannya. Ya, jadi 16 juta. Kemudian di situ, kemudian dari buku pembantu itu disalin ke buku
kas tunai. Nah, nomor bukti ini, kode-kodenya ini harus jelas. Contoh BM. Nah, BM bank masuk. Nah, itu kita kodenya tuh tergantung bendahara mau kasih kode seperti apa. Ini kasih contoh BM ini bank masuk. Nah, BK bank keluar. TM tunai masuk. TK tunai keluar. Jadi ini kode-kodenya itu tergantung bendahara masing-masing. Tidak perlu dibakukan ya. Jadi bendahara yang tahu kodenya ini supaya dia yang lebih paham. Ya. Kemudian dari 16 juta yang dia sudah tarik masuk di kas tunai. Ya. Kemudian dari 16 juta itu bendahara membeli ATK senilai 750.000. Nah, ini. Jadi dibeli ATK untuk keperluan operasional madrasah secara tunai sebesar 750.000. Maka pembukuannya itu di buku kas tunai itu TK tunai keluar pembelian ATK 750.000. Jadi dari 16 juta kurang 750 jadi 15.250. Ya. Selain itu dia selain beli ATK dia beli lagi ATK. Beli lagi ATK, pembayaran dilakukan pada bulan April, ya. Pembelian ATK Januari sampai Maret. Nah, ini contoh tadi bahwa tadi ada beli ATK di bulan Januari sampai Maret, tetapi baru dibukukan di pembukuan di bulan April ketika uang sudah ada, ya. Nah, tidak mungkin dibukukan di bulan itu uang tidak ada, nanti saldonya minus. Jadi nanti pembelian-pembelian yang ada di bulan Januari, Februari, Maret dikumpulkan notanya, yang satu toko ya, yang tokonya sama, itu dikumpulkan, dibuatkan kwitansi. Kalau tokonya berbeda, dibuatkan kwitansi yang berbeda pula. Jadi satu kwitansi untuk satu supplier. Jadi kalau beli ini, makanya diupayakan madrasah itu mencari rekanan toko yang kita beli cukup satu tempat supaya pertanggungjawaban keuangannya juga bagus, kan begitu. Nah, jadi ini pembayaran ATK Januari sampai Maret. Pembayaran baru dilakukan pada bulan April karena dana bos baru diterima tanggal 15 April. Jadi berkurang. Kemudian TK 3 biaya listrik, telepon, air dan internet untuk Januari sampai Maret. Ya. Ini nanti dilampirkan dengan nota-notanya. Kemudian sisa uang di kas tunai 9.250. Nah, dimasukkan lagi di BKU. Nah, ini kalau BKU maka sisa saldonya itu adalah saldo total secara keseluruhan ya. Saldo total secara keseluruhan baik yang di kas tunai maupun yang di bank. Ya, makanya lebih bagusnya Bapak Ibu buat di buku pembantu bank dulu baru buat di buku kas umum. Kemudian pembayaran honor bulanan ya di buku kas tunai ini ya. Nah, ini pembayaran honor bulanan ya. Honor bulanan ini secara transfer ya. Honor bulanan ini Januari sampai Maret itu dilakukan secara non tunai ya. Jadi non tunai itu artinya dari rekening bos madrasah tanpa ditarik tapi langsung ditransfer ke rekening masing-masing guru kalau pembayarannya non tunai. Tapi bisa juga pembayarannya tunai. Jadi diambil dulu di bank baru diberikan secara tunai ke masing-masing guru. Nah, kalau dia transfer seperti ini nilainya 22.500.000 ya, maka dia tidak masuk di buku kas tunai, tetapi dia masuk di buku pembantu bank. Ya. Jadi yang tadi di bank itu 150 juta, kemudian kita tarik 16 juta, kemudian kita transfer 22.500.000 ke masing-masing guru punya rekening, maka masuk di buku pembantu bank, bukan di buku kas tunai karena pembayarannya non tunai. Ya. Seperti itu. Maka bendahara harus jeli dalam pembukuan, jangan sampai bingung sendiri. Nah, kemudian ada pembelian laptop. Nah, pembelian laptop ini ternyata
dilakukan juga secara transfer ke rekening penjual, ya. Jadi pembayarannya transfer. Jadi beli laptop bisa transfer, bisa tunai. Nah, ini contohnya transfer. Kalau transfer, maka dia tidak melalui kas tunai bendahara, maka pembukuannya lewat buku pembantu bank, ya. Tapi kalau dia pakai kas tunai bendahara, maka dia masuk di buku pembantu kas tunai, ya. Perlu dipahami di baik-baik oleh bendahara. Ya, begitu seterusnya Bapak Ibu, ya. Jadi setiap transaksi yang dilakukan oleh bendahara itu dicatat pada 4 pembukuan tadi. Buku kas umum, buku pembantu bank, buku pembantu kas tunai, dan buku pembantu pajak kalau ada pajaknya. Ya, nah harus jelas, jangan sampai dia ditransfer, Bapak Ibu catat di kas tunai, padahal dia ditransfer, atau dia kas tunai, Bapak Ibu catat di pembantu bank. Tapi untuk BKU, seluruh transaksi baik di kas tunai maupun bank itu harus tercatat di BKU. Ya, nah, nanti simulasinya seperti itu. Nanti setiap akhir bulan di sini dilakukan penutupan kas. Pada hari ini Jumat tanggal 30 April buku kas umum ditutup dengan keadaan sebagai berikut. Saldo buku kas umum 105 juta sekian, terdiri dari saldo bank sekian, saldo kas tunai sekian. Nah, saldo kas tunai ini, ya, saldo kas tunai ini 9.240, maka cukup memenuhi syarat karena saldo kas tunai itu kan 10 juta maksimal. Nah, kalau saldo kas tunai ini lebih dari 10 juta, inilah yang tidak mengikuti ketentuan. Tapi kalau sudah terlanjur, Bapak Ibu ya sudah mau bikin bagaimana lagi, tidak mungkin Bapak Ibu mundur ke belakang, ya. Tapi nanti untuk di tahap kedua harus pastikan pada saat penutupan buku kas tunai itu harus 10 juta minimal, maksimal, ya. Nah, ini nanti kepala madrasah tanda tangan dan bendahara setelah kepala madrasah melakukan opnamekas, ya. Jadi kepala madrasah cek nih uang di bendahara berapa, uang di rekening berapa, sesuai tidak. Nah, supaya bisa sama-sama enak lah, ya. Jangan saling bercurigai. Kemudian bulan Mei juga sama. Nanti bulan Mei saldo awalnya ya mengikuti saldo akhir di bulan April, ya. Baik di buku kas umum, buku pembantu pajak maupun buku bank maupun buku kas tunai. Nanti ini pembelian buku pelajaran, ya. Kalau dia dibeli secara transfer maka di buku pembantu bank. Kalau secara tunai maka di buku kas tunai. Begitu saja penjelasannya Bapak Ibu untuk pembukuan, ya. Jadi intinya begini. Contoh ya, contoh di sini ada pembayaran honor narasumber nih. Honor narasumber ditransfer misalkan non tunai, maka dicatat di buku bank, ya. Kemudian dari narasumber itu ada potong PPh pasal 21, ya. Maka PPh ini yang dipungut ini dicatat di buku pembantu pajak, ya. Buku pembantu pajak di sini, ya. Pertama dia harus masuk dulu di penerimaan, ya. Setelah dipotong, bendahara kan mengambil uang contoh di sini uang senilai 31.000 dipotong nih. Masuk di penerimaan PPh pasal 21. Kemudian hari berikutnya mungkin sudah disetorkan PPh itu, maka masuk di transaksi pengeluaran sehingga saldonya 0, ya. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi bendahara itu wajib membuat pembukuan agar seluruh transaksi keuangan yang dikelola itu jelas. Mana yang di bank uangnya, mana yang di kas tunai, ya. Apakah sudah dipungut pajaknya, apakah sudah disetor belum. Nah, itu harus jelas, ya. Oke. Itu Bapak Ibu untuk
pembukuan ya. Nanti untuk transaksi Mei juga sama ya. Juga sama. Saya rasa penjelasan untuk pembukuan ini gambaran umumnya sudah ini sudah cukup jelas mudah-mudahan, dan mudah-mudahan bendahara sudah punyalah pengetahuan. Biasa orang diangkat bendahara itu pasti minimal itu tahu pembukuan. Kalau bendahara tidak tahu pembukuan ini yang agak repot ini. Ya. Nah, terkait dengan LPJ, nah ini yang ditanyakan tadi, terkait dengan LPJ, nah ini Bapak Ibu, satu lembar yang diupload di portal BOS yang ini, ya, LPJ ini. Jadi hanya satu lembar ini yang harus diupload oleh madrasah swasta pada portal BOS. Ya. Nah, ini formatnya ini. Sudah saya kirimkan di grup juga. Ini LPJ, nanti saya kirimkan lagi. Format LPJ bulan Juni karena akhir tahap 1 bulan Juni Kementerian Agama, Dirjen Pendis, Provinsi NTT, Satuan Kerja, madrasah apa, alamatnya, ini dikosongkan saja. Ini biasanya di madrasah negeri. Kita mencontohkan LPJ yang di madrasah negeri dipakai di madrasah swasta. LPJ dana BOS tahap 1. Dokumen pencairan tahap 2. Nomor dokumen sesuaikan ya. Sesuaikan dengan nomor madrasah, tanggal dokumen 30 Juni, tahun anggaran 2021, KPPN dikosongkan. Ini untuk madrasah negeri ya. Kemudian keadaan pembukuan bulan laporan ya, saldo akhir BKU ya, saldo akhir BKU Bapak Ibu lihat di BKU bulan Juni di sini saldo akhirnya 29.900.000 ya. Jadi bulan Juni itu tidak perlu menghabiskan uangnya ya. Contoh kemarin ada yang bertanya, Pak, kami ini mau beli laptop harganya 10 juta tapi kami itu punya uang sekarang tinggal 5 juta. 5 jutanya nanti di tahap kedua. 5 jutanya apakah kita habiskan atau disimpan dulu? Ya disimpan saja dulu. Jadi boleh uang itu tidak habis, tidak perlu habis nol di rekening. Asalkan satu tadi pencairannya sudah 80% ke atas. Sudah 80% ke atas. Ya. Nah ini. Nah itu. Kemudian saldo BKU ini buku kas tunai saldo awalnya 150.000, 150 juta yang pertama ya, tahap 1. Pengurangannya ya yang sudah dipertanggungjawabkan 120 juta 100 ya, bisa dilihat di BKU ya, BKU tiap bulan itu bisa dilihat. Kemudian saldo akhirnya sekian ya. Nah, kemudian yang lain BP selain kas, BPP dan uang muka perjalanan tidak perlu, ini dari bendahara, ini dari madrasah negeri ini. Tapi kita menggunakan format madrasah negeri untuk kita pakai di madrasah swasta. Kemudian uang tunai di berangkas ya, uang kas tunai ini di bendahara yang pegang ini 450.000. Ini kita lihat di buku kas tunai. Nah, ini sisa 450.000 nih di kas tunainya bendahara. Kemudian uang di rekening bank 29.450.000 itu kita lihat di buku pembantu bank. Nah, jadi kalau Bapak Ibu bendahara teliti dalam pembukuan, buat LPJ itu gampang. Kemudian jumlah kas 29.900.000 sesuai. Nah, selisih kas tidak ada. Nah, ini selisih kasnya tidak ada. Jangan sampai Bapak Ibu ternyata punya selisih kas. Ya, itu berarti Bapak Ibu ada keliru dalam pembukuannya. Mungkin ada yang harusnya masuk di pendapatan ternyata terisi di pengeluaran. Nah, itu biasanya kalau lagi ribet itu bendahara kadang suka bingung taruh di debit atau di kredit. Nah, ini saldo UP ini tidak usah, ini di rekening bendahara, ini madrasah negeri tidak perlu, dikosongkan saja. Kemudian mengetahui kepala madrasah, bendahara pengeluaran. Jadi yang diisi hanya yang kuning-kuning ini saja untuk madrasah swasta, tapi tetap menggunakan format madrasah negeri ini. Ya, nanti satu lembar ini dicetak, ditandatangani, kemudian di-scan, itulah yang diupload di menu LPJ. Ya, yang diupload di menu LPJ. Kemudian untuk SPTJB ya, ini SPTJB. Nah, ini yang untuk madrasah swasta, SPTJB-nya ini diisi saja
nama, jabatan kepala madrasah, nama madrasah, alamat madrasah. Ini berdasarkan SK, KSKK nomor sekian dan perjanjian kerjasama nomor sekian. Ya, madrasah apa, diisi nama madrasahnya, diisi jumlah dana BOS selama 1 tahunnya berapa, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa sampai dengan bulan Juni telah diterima dana BOS sekian. Total diterima sekian, yang dipergunakan sekian, sisa dana sekian. Nah, nanti ditandatangani materai 10.000. Oke, itu untuk SPTB. Kemudian untuk kwitansi, sama. Kwitansi nomor, kemudian jumlah uang di tahap 2 berapa. Misalkan 150 juta sama, seperti tahap 1. Diisi, kemudian diisi yang kuning-kuning ini disesuaikan, kemudian tanda tangan, per tanggalnya 1 Juli ya. Semuanya dokumen itu per tanggal 1 Juli untuk permohonan permohonan tahap 2 itu tanggalnya 1 Juli. Ya, kalau bukan 1 Juli ya 2 Juli lah. Seperti itu ya. Jadi di awal bulan Juli dibuat permohonan untuk semester 2. Ya, kalau laporannya di 30 Juni. Nah, kemudian surat permohonan pencairan sama, kop surat madrasah, nomor, diisi, disesuaikan dana bosnya, tanda tangan kepala madrasah. Jadi untuk madrasah swasta 4 dokumen itu yang diupload, surat permohonan, SPTB, kemudian kwitansi sama LPJ. Ya, jadi seperti itu penjelasan simulasi dari BKU. Mudah-mudahan bisa dipahami